Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajari bersama kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Terakhir kita pada athar yang ke-67, yakni sebuah athar yang beliau sebutkan dengan sanad yang sahih sampai kepada Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang imam di kalangan tabi'ut tabi'in. Dia memberikan klasifikasi tentang seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, di mana beliau membaginya menjadi dua bagian sebagaimana telah kita baca kemarin, yaitu yang pertama ada alim dunya, seorang alim dunia dalam artian dia seorang yang memiliki ilmu agama, tapi itu bukan untuk mencari akhirat, tetapi digunakan untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi dengan mengorbankan agamanya. Lalu yang kedua alim akhirah, alim akhirat, yakni seorang yang memiliki ilmu syar'i dan ilmunya itu bermanfaat, dia gunakan untuk mencari kebaikan di negeri akhiratnya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya alim dunia itu ilmunya tersebar, sementara kalau alim akhirat itu ilmunya tertutupi, tidak terlalu tersebar. Karena alim dunia itu dia menyesuaikan dengan keinginan hawa nafsu dari mad'unya, sehingga ilmunya ya banyak tersebar di kalangan manusia karena mencocoki hawa nafsu mereka. Sementara alim akhirat ilmunya tidak terlalu tersebar, ya karena yang diajari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kesesuaian dengan hawa nafsunya manusia. Tapi yang dia inginkan adalah untuk meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak takut terhadap celahannya orang yang mencela. Ya, akhirnya ilmunya tertutup karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya manusia, tidak terlalu tersebar. Kemudian beliau juga menasihatkan hendaknya kita semuanya mengikuti alim akhirat. Mengikuti alim akhirat. Dan beliau juga memberikan tahdiran, peringatan supaya kita senantiasa waspada terhadap alim dunia. Ya, terhadap alim dunia. Terakhir kemarin kita baca ini firman Allah SWT yang disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Bahwasanya Allah SWT berfirman, inna katsiran minal ahbar wa ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Banyak dari alim ulama ataupun juga dari kalangan ahli ibadah, di kalangan ahli kitab itu benar-benar mereka memakan hartanya manusia dengan cara yang batil.
makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Pada yang kita sebutkan beberapa penafsiran dan contohnya dari keterangan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Di antaranya, yakni mereka alim dunia itu bisa atau berani mengubah-ubah hukum ya sesuai dengan pesanan. Ya, dia menerima suap, menerima sogok, menerima uang ataupun yang lainnya dari seseorang tertentu, kemudian dengan itu dia mengubah hukum syar'i. Maka termasuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Atau juga dia menghasung manusia untuk berinfak dengan alasan untuk hal-hal keagamaan atau untuk tempat ibadah dan semisalnya, tapi ternyata harta itu kemudian disimpan untuk simpanan pribadi, untuk simpanan hartanya secara pribadi, sebagaimana kemarin disebutkan itu dari kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menyikapi pendeta yang jahat yang beliau sempat membersamai pendeta tersebut. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah kita baca dari kalamnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Dan ini masih ada kelanjutan kalam beliau tentang hal itu juga. Soalnya yang kita baca, dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Khonifitini rahimani rahimakumullah. Thumma qala, kemudian Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, lakatsirum min ulamaikum zayyu asbah bi zayyi Kisra wa Qaisara minhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakatsirun, sungguh banyak, min ulamaikum, di antara orang-orang alim kalian, ya, di antara orang-orang alim di kalangan kalian. Kalian siapa? Kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, ya, diarahkan kepada umat Islam itu sendiri. Banyak dari ulama-ulama kalian itu zayyuhu, pakaiannya, asbaha, lebih serupa, bizayyi Kisra, dengan pakaiannya Kisra. Siapa itu Kisra? Kisra itu ya penguasa Persia, ya rajanya Persia, itu istilahnya Kisra. Ya, Kisra itu istilah untuk raja Persia di masa itu, penguasa Persia, Kisra. Wa Qaisara, dan lebih mirip dengan pakaiannya Kaisar. Kaisar itu maksudnya raja Romawi, ya, raja Romawi itu Kaisar. Kalau Kisra raja Persia, Persia itu ya Iran dan sekitarnya itu Persia. Kalau Kaisar itu raja Romawi. Romawi itu Syam ke arah barat, itu namanya Romawi di zaman itu. Lebih serupa dengan pakaiannya para penguasa dunia itu, minhu, dibandingkan ya keserupaannya bi Muhammadin, dengan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persaksian dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala keadaan para ulama di masa itu. Maksudnya alim dunia. Ya, alim dunia di masa itu, mereka bergelimang dengan kemewahan,
Beliau ungkapkan dengan ungkapan bahwasanya mereka itu pakaiannya lebih serupa dengan pakaiannya Kisra Persia ataupun pakaiannya Kaisar Romawi. Lebih serupa dengan pakaiannya para penguasa adidaya di masa itu dibandingkan dengan pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di masa itu, ya, di zaman sebelum Islam, itu yang namanya negara adidaya itu adalah dua negara ini, Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Belum ada ceritanya Amerika, itu belum ada. Belum ada ketika itu. Jadi negara adidaya di masa itu, yang sebelum datangnya Islam, itu adalah Romawi dan Persia. Dan mereka saling berebut kekuasaan selama berabad-abad antara Romawi dan Persia itu. Ya, maka ini digambarkan pakaian dari ulama-ulama ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang buruk itu malah sangat mewah, lebih serupa dengan pakaiannya para penguasa negara adidaya dibandingkan dengan pakaiannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menggambarkan tentang kesederhanaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga sudah memaklumi bersama tentang bagaimana kehidupan yang sederhana dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari sisi pakaian yang beliau kenakan, ataupun juga dari sisi tempat tinggal yang beliau tinggali, ataupun yang lainnya, beliau termasuk kategori sangat sederhana, padahal beliau adalah penguasa dunia di masa itu. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menggambarkan kesederhanaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Nabiya, sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yada' labinatan ala labinatin. Lam yada', tidaklah beliau meletakkan labinatan, satu batu bata, ala labinatin, di atas satu batu bata yang lainnya. Ya, maksudnya mengungkapkan, yakni sederhananya rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala qasbatan ala qasbatin, tidak pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan satu qasbah. Qasbah itu tumbuhan yang ada ruas-ruasnya, seperti apa? Seperti rotan, bambu yang ada ruas-ruasnya, itu qasbah. Ya, intinya tentang masalah bangunan. Ya, beliau tidak membangun dengan bangunan yang telah yang mewah, tapi sangat sederhana rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keadaan duniawinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin akan tetapi rufi'a lahu ilmun, rufi'a telah diangkat lahu bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmun, ilmu. Yaitu beliau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat ilmu untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashammara ilaihi, lalu beliau pun yakni bersegera kepada ilmu tersebut, bersegera kepada ilmu tersebut. Nah, maka ini fokus perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pada ilmu dan amal. Ya, pada ilmu dan amal, kemudian mendakwahkannya kepada umat manusia. Bukan perhatiannya pada ya kebiar perkara duniawi, baik itu rumah, pakaian ataupun yang lainnya. Ini keadaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara umum dalam kesehariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang termasuk kategori sederhana, sederhana, atau bahkan sangat sederhana. Khanibiddini rahimani warahmatullah. Tapi tentu nanti pada momen-momen tertentu Nabi SAW juga akan menyesuaikan, ya, seperti masalah pakaian. Kalau dalam kesehariannya
ya beliau lebih memilih dengan pakaian-pakaian yang sederhana. Karena apa? Karena ya menyesuaikan dengan keadaan para sahabat ridwanu alaihim ajmain yang rata-rata adalah ya tidak memiliki harta, ya tidak memiliki harta. Maka beliau lebih memilih pakaian-pakaian yang sederhana. Tapi ketika beliau menghadapi utusan ataupun semisalnya yang sifatnya itu resmi, maka beliau juga mengenakan pakaian kebesaran. Maka ini masing-masing ada tempatnya. Itu dipertimbangkan tentang maslahat dan mafsadahnya tentang masalah itu. Jadi misalkan antum nanti berdakwah di suatu tempat yang di situ ekonominya yakni bawah, ya ekonomi bawah yang kekurangan begitu, ya antum sebisa mungkin menyesuaikan, menyesuaikan. Ya, jangan terlalu memakai pakaian-pakaian yang terlalu mewah untuk mereka, itu malah akan menimbulkan permasalahan. Tapi juga jangan terlalu buruk, itu harus disesuaikan. Nanti kalau antum tinggal di wilayah yang sangat kekurangan, kemudian antum pakai pakaian yang mahal, ya jubah harga 1 juta kita antum pakai di situ, itu jadi masalah, itu jadi permasalahan, ini menimbulkan hasad atau penyakit ain ataupun hal-hal yang lainnya, itu menimbulkan permasalahan. Nah, baik. Jadi intinya masing-masing tempat dan posisi itu ada tindakan yang harus diambil ya sesuai dengan tempat dan posisi tersebut. Waqala Fudailu, dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, al-ulama'u katsirun wal hukama'u qalilun. Ini. Beliau kemudian menegaskan bahwasanya ulama itu banyak, orang yang alim itu banyak, orang yang tahu ilmu agama itu banyak. Tapi wal hukama'u qalilun, sementara orang-orang yang memiliki hikmah itu qalilun, sedikit. Yang memiliki hikmah itu sedikit. Kalau sekedar punya ilmu, punya hafalan, ya itu banyak, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ini beliau menggambarkan untuk masa itu, masa tabi'in aja keadaannya sudah seperti itu. Seperti itu. Ya kalau sekarang ya ulamanya sedikit, hukamanya apalagi, kan begitu. Kalau zamannya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, al-ulama'u katsirun, kalau punya ilmu itu banyak orang yang punya ilmu. Tapi wal hukama'u qalilun, yang punya hikmah itu sedikit. Hikmah itu apa? Hikmah itu intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang ada orang yang memiliki ilmu tapi tidak bisa menempatkan tepat pada posisi yang seharusnya di masing-masing kondisi yang ada itu. Kadang-kadang tidak bisa menempatkan diri. Ya, kadang-kadang tidak bisa menempatkan diri. Berarti itu adalah seorang yang berilmu tapi belum memiliki hikmah. Itu kalau zaman dahulu aja seperti itu, apalagi sekarang ilmunya tidak ada, hikmahnya juga apalagi yang kayak kita ini kan seperti itu keadaannya. Jadi al-ulama katsirun wal hukama'u qalilun. Kalau ulama banyak tapi ahli hikmah itu sedikit. Yang bisa menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya itu sedikit. Ya. Di gambarannya kadang-kadang seseorang ketika menyikapi sesuatu hanya melihat dari sisi fikihnya, misalkan hanya melihat dari sisi fikihnya, fikih asalnya. Padahal ketika untuk kesimpulan akhirnya dalam suatu permasalahan bukan hanya melihat sisi fikihnya, tapi juga mempertimbangkan nanti dari sisi adabnya bagaimana, melihat dari sisi akibatnya itu akan seperti apa,
melihat tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat untuk mendatangkan maslahat, untuk menolak madarat, itu juga dipertimbangkan, bukan hanya melihat sisi fikih. Ya. Jadi segala sisi harus dipertimbangkan sehingga bisa menempatkan setiap sesuatu itu pada tempatnya yang tepat. Wa innama yuratu minal ilmi al-hikmatu. Wa innama, dan hanyalah, yuratu yang diinginkan, yang dimaksudkan, minal ilmi dari ilmu itu, tiada lain yang dimaksudkan adalah al-hikmatu, hikmah. Bukan sekedar ilmu, tapi yang dimaksudkan tujuannya itu adalah hikmah. Tujuannya adalah hikmah. Tahu tentang hukum suatu perkara tapi kemudian dia tidak amalkan, ya berarti punya ilmu tapi nggak punya hikmah. Itu sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Ya. Tahu bahwasanya kehidupan dunia ini ya hanya sementara dan pasti kita akan meninggalkannya. Dan tahu dari informasi wahyu bahwasanya setelah kehidupan dunia ini akan berlanjut dengan kehidupan akhirat. Untuk memanen apa yang kita lakukan di dunia ini, tahu, tapi kemudian secara amalannya ternyata tidak sesuai. Secara amalannya ternyata tidak sesuai. Malah nampak kecenderungannya kepada perkara-perkara duniawi. Ya, kecenderungannya kepada perkara-perkara duniawi, ya bukan untuk kebaikan akhiratnya. Berarti punya ilmu tapi belum punya hikmah. Ya, punya ilmu tapi belum punya hikmah. Faman util hikmata faqad utiya khairan katsira. Terakhir kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, faman, maka siapapun, utiya yang dianugerahi oleh Allah SWT al-hikmata, hikmah, bukan hanya Allah beri wawasan ilmu, tapi siapapun yang Allah beri hikmah kepadanya, faqad, maka sungguh, utiya, dia telah dianugerahi oleh Allah SWT khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Adapun ilmu, ya tergantung kepada bagaimana seseorang menyikapi ilmu tersebut. Ilmu kemudian diamalkan, ya berarti ilmu itu menjadi hujah yang membela dirinya nanti. Sebaliknya kalau ilmu tapi kemudian tidak diamalkan, malah dilanggar, ya berarti malah menjadi hujah yang menyulitkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditegaskan oleh beliau di sini, ini cuplikan dari ayat, siapa yang diberi hikmah berarti telah diberi kebaikan yang banyak. Khanifiddin rahimani wa rahmakumullah. Itu tadi kalamnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah taala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini keterangan dari Imam Al-Ajurri rahimahullah taala. Qala Muhammad bin al-Husaini, yaitu Imam Al-Ajurri rahimahullah taala, qaulul Fudaili, terkait perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, wallahu a'lamu al-fuqaha katsirun wal hukama'u qalilun. Orang yang faham itu banyak, yang faham agama itu banyak, tapi orang yang memiliki hikmah itu sedikit. Ini tidak diterangkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah taala. Yakni maksudnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala qalilun minal ulama'i man shana ilmuhu 'anid dunya wa talaba bil akhirata. Qalilun, sedikit jumlahnya, minal ulama'i, dari orang-orang yang memiliki ilmu agama. Jadi di antara orang-orang yang memiliki ilmu agama itu sedikit man shana ilmahu, orang yang menjaga ilmunya tersebut, anid dunya, dari dunia, ya, sedikit. Itu kata Imam Al-Ajurri rahimahullah taala menjelaskan maksud perkataan Imam Fudail bin Iyad
Al ulama katsirun wal hukama qalilun. Di antara orang yang berilmu, yang memiliki ilmu syar'i, ilmu agama itu sedikit yang bisa menjaga ilmunya dari dunia. Dari dunia. Jadi kebanyakan yang berilmu ya menjadi alim dunia. Itu kebanyakannya. Wa talaba bil akhirata, dan dia mencari akhirat bihi dengan ilmu agamanya itu. Sampai mengorbankan agamanya demi untuk meraih kepuasan duniawi, demi untuk mengumpulkan harta duniawi sampai mengorbankan agamanya. Ya. Korban agamanya ya baik dengan bentuk yang telah kita sebutkan, menerima harta kemudian untuk berani merubah-rubah hukum agama ataupun semisalnya. Wal katsiru minal ulama'i, dan banyak dari kalangan orang yang berilmu itu qadiftu tina bi'ilmihi, sungguh dia telah terfitnah dengan ilmunya sendiri. Orang Jawa bilang pinter keblinger, pinter keblinger. Punya ilmu tapi kemudian dia terperdaya dengan ilmunya itu sendiri. Terperdaya dengan ilmu itu bentuknya macam-macam. Bisa dalam artian penyakit-penyakit hati seperti ujub dan kiber, sombong. Ya bisa pula dengan ilmunya yang banyak itu justru dia salah di dalam memahami Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terlalu percaya diri dengan ilmunya yang banyak sehingga dia mengesampingkan bagaimana pemahaman para sahabat, bagaimana keterangan para ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Akhirnya salah di dalam memahami agama ini. Gara-gara keblinger dengan ilmunya, terperdaya dengan ilmunya itu. Wal hukama qalilun, sementara al hukama, orang yang memiliki hikmah itu adalah qalilun, sedikit. Kanahu yaqulu, seakan-akan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala itu mengatakan ma'a'azza man talaba bi'ilmihil akhirata. Ma'a'azza, alangkah sedikitnya, alangkah jarangnya, man talaba, orang yang mencari bi'ilmi, dengan ilmunya itu untuk mencari al-akhirata, akhirat. Itu mana hukama itu sedikit. Ya, ini orang yang berilmu kemudian ilmu syar'inya itu dia gunakan untuk mencari akhirat, itu sedikit orang yang seperti itu. Alim yang seperti itu sedikit. Ya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Ini keadaan yang beliau gambarkan untuk masa itu. Padahal masih termasuk 3 generasi awal. Kondisinya dalam pandangan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala sudah seperti itu. Apalagi kalau beliau melihat zaman kita, akhir zaman, tidak ada karu-karuan, tidak karu-karuan. Baik, insyaallah saya di sini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Minta doakan untuk kerabat saya agar sembuh karena dia terkena penyakit batu ginjal. Ya, kita doakan ya Subhanallahul azim Rabbul arsyil azim ayyashfiyah. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang tuntas untuk beliaunya, dan memberikan kesehatan yang seterusnya.
tolong ceritakan biografi Anda saat menuntut ilmu dahulu, perjalanan menuntut ilmu. Wah, ini tidak pas, tidak pas. Anda cukup baca Syiar Alamin Nubala gitu. Atau biografinya Syekh bin Bas, biografinya Syekh Albani, begitu, biar semangat. Perjalanan cara menuntut ilmu, anak menuntut ilmu itu nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Ya, kalau untuk motivasi belajar, misalnya itu baca kisahnya para ulama, rahmatullahi alaihim ajmain. Ya, bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, beliau lahir dalam keadaan normal pandangannya, tapi kemudian di usia 15 tahun beliau pandangannya mulai berkurang, kabur. Usia 19 atau berapa sudah buta, ya sudah buta. Tapi butanya beliau rahimahullah taala ya tidak menghalangi untuk mencari ilmu syar'i, Dan beliau mencari ilmu syar'i itu terus menerus hingga akhir hayatnya. Ya, murojaah, membahas, belajar, itu terus ya keadaan beliau rahimahullah taala. Dan keadaan para ulama memang seperti itu. Jadi kalau perjalanan anak menuntut ilmu ya tidak bisa untuk tauladan, tidak ada apa-apanya. Apa itu peristiwa Q30 SPKI? Ini pertanyaannya mestinya nggak di sini. Itu kalau dibahas panjang. Bagaimana cara membalas jasa ibu? Kalau membalas dalam artian sampai sepadan ya tidak bisa seorang anak membalas jasanya ibu dengan balasan yang sepadan. Tapi minimal kita sebagai seorang anak ya kewajiban kita berbuat ihsan kepada ibu dan ayah kita, ya itu perkara yang sangat penting. Karena dalam banyak ayat Allah menggandengkan masalah berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, Allah gandengkan setelah menyebutkan tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya, "Waqadha rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ya, Rabbmu telah memutuskan, telah mewajibkan, telah menetapkan, dan yang kalian tidak beribadah kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah ihsan kepada kedua orang tua. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam sebagian tafsirnya, yang namanya wabil walidaini ihsana itu kullu qaulin wa fi'lin yahsulu bihi manfaatun lahuma aw sururun lahuma. Ini definisi birrul walidain. Ini apa? Kullu qaulin, setiap ucapan, wa fi'lin, dan setiap perbuatan dari seorang anak maksudnya, ya sulubi, yang mana dengan sebab ucapan atau perbuatan itu akan terwujud salah satu dari dua hal. Yang pertama, manfaatun lahuma, manfaat bagi kedua orang tua tersebut. Umum, manfaat apapun. Dari ucapannya sang anak, mungkin anak mengetahui tentang suatu ilmu syar'i yang orang tuanya belum mengetahui, kemudian dia sampaikan ilmu syar'i itu kepada orang tuanya dengan cara yang baik sehingga orang tuanya kemudian menerimanya. Ini manfaat akhirat bagi orang tuanya,
atau orang tuanya sedang mengerjakan sesuatu, kemudian si anak membantu dengan tenaganya, dengan perbuatannya, orang tua menjadi ringan dalam pekerjaannya, itu manfaat bagi orang tuanya, ya manfaat. Atau dia memberikan suatu harta kepada orang tuanya, itu manfaat harta bagi orang tuanya. Ini termasuk bentuk-bentuk birrul walidain, birrul walidain. Tapi tentu yang lebih besar nilainya yaitu apa? Manfaat akhirat. Manfaat akhirat. Manfaat akhirat itu apa? Manfaat akhirat ya tadi memberikan arahan kepada orang tuanya tentang perkara-perkara syar'i. Ataupun juga seorang anak itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Setiap amal kebaikan anak, otomatis orang tuanya dapat pahala, ya. Otomatis orang tuanya dapat pahala, ya. Antum membaca Al-Quran, antum menghafal Al-Quran, antum mencatat suatu ilmu, mendengarkan, mempelajari, murojaah dan lain sebagainya, ataupun antum melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, ataupun amalan-amalan yang wajib dan seterusnya. Setiap amal yang antum lakukan itu pahalanya orang tua juga dapat, ya, pahalanya orang tua juga mendapatkannya. Ini manfaat akhirat. Ini manfaat akhirat, termasuk bentuk berbakti kepada orang tua yang luar biasa nilainya. Karena apa? Manfaatnya akhirat. Manfaatnya akhirat. Au sururun lahuma, atau dengan ucapan atau perbuatan itu menyebabkan apa? Menyebabkan orang tua gembira, orang tua senang, ya, orang tua merasa bahagia, hatinya itu merasa tenang, tentram, terasa sejuk, dingin, adem merek ngono. Nah, berasa dingin dengan apa? Dengar ucapannya anaknya itu, masya Allah gitu kan, ya, karena ucapan yang lunak, yang lemah lembut, yang sopan santun, yang menyenangkan didengar di telinganya orang tua, ya, kayak antum-antum gini kan, ya. Insya Allah kan gitu. Dan sebaliknya kalau tidak terpenuhi itu berarti termasuk kategori durhaka, termasuk kategori durhaka. Setiap ucapan apapun dan setiap perbuatan apapun yang menyebabkan orang tua itu tidak enak di hati, ya, merasa tidak enak di hati, apalagi sampai jengkel, apalagi sampai marah, apalagi dan seterusnya, nggak usah disebutkan. Atau hal-hal yang sifatnya malah membuat madarat bagi orang tua, maka semua hal ini merupakan apa? Merupakan kedurhakaan kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Apa tadi tentang ibu, ya? Oleh ibu, ya antum sudah paham sendiri tentang ibu itu. Ketika ditanya siapa yang paling berat mendapatkan suhbahku wa Rasulullah menjawab, ya ini ummuka, ibumu. Jadi sampai 3 kali. Baru kemudian yang keempat, abuka, bapakmu. Yang menunjukkan berbakti kepada ibu itu lebih diprioritaskan daripada berbakti kepada ayah. Karena jasanya memang sangat besar seorang ibu, mulai dari mengandung, ya, 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa, ya. Setelah itu masih menyusui kita dan seterusnya, merawat kita ketika ngompol, ketika BAB dan seterusnya, itu ya lebih-lebih ibu yang banyak merawat kita. Makanya kita sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada ibu kalau masih ada, ya, dengan ucapan atau perbuatan yang mendatangkan manfaat atau mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan bagi ibu tersebut. Kalau sudah nggak ada, ya dengan apa? Mendoakan ya supaya diberi kelapangan di alam kuburnya, diselamatkan dari neraka, ya, dimasukkan di dalam surga, yang mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Kemudian juga memperbanyak amal soleh, ya, supaya orang tua itu dapat tambahan pahalanya dari kita.
Tapi insyaallah sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.